Selamat pagi. Pagi. Yes. Pria sehat bisa. Baik, Ibu, mohon Baik, Ibu. Ini masih diabetes enggak? Hipertensi dan iya. Kemarin kita bicara diabetes. Sekarang kita bicara ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah sering rawuh, sudah beberapa kali berjalan. Kita ulang yang apa ini? Bagaimana tekanan darah kok bisa tinggi? Apa penyebabnya? Bagaimana mengatasinya? Ibu, bapak, pada saat kita tensi tekanan darah atas, kalau untuk ibu ya di atas 30 tahun itu 130. Normal batas normal atas, bawahnya 80. Jadi hipertensi stage 1 dimulai di 140 atas. Kalau enggak apa-apa, bisa normal atas. Kok bisa beda? Ya, dengan bertambahnya umur, pembuluh darah kita nggak lagi begini, Bu. Nggak lagi jadi kaku. Sehingga tekanan darah di dinding pembuluh darah ini jadi naik. Mengapa anak-anak muda banyak makan nasi, kurang olahraga? Saya kok mau anak-anak kita itu tidak remaja. Ibu-ibu juga, karena pembuluh darahnya elastis, volumenya naik, melon, volumenya kurat, turun. Jadi tekanan darah di pembuluh darah tidak tinggi. Memangnya apa sih yang menyebabkan tekanan darah tak naik? Penyebabnya dua. Ada masih. Oh, betul gula bondan. Itu faktor resiko. Nah itu. Jadi penyebabnya dua. Yang pertama, pembuluh darah yang seharusnya segini itu jadi segini. Jadi diameternya yang menipis. Yang kedua, diameternya sama, tapi volumenya meningkat. Iya, volumenya meningkat. Jadi tekanannya naik. Jadi dindingnya ditekan naik. Pertanyaannya berikutnya. Memangnya apa yang menyebabkan pembuluh darah kok bisa menipis? Apa Bu? Kok bisa menipis? Jadi pola makan betul kurang sedikit yang tinggi kolesterol, sehingga lemak itu nempel di sini, di dinding-dindingnya jadi plak, jadi kerak, jadi karatan, sehingga lubangnya seakan-akan begini. Bukan pembuluh darahnya begini, bukan pembuluh darahnya tetap begini, tapi ini tidurnya tebal oleh plak, jadi kan lebih sempit. Kadar volumenya sama. Ini mekanisme yang pertama. Dari sama, tapi diameternya yang mengecil. Mekanisme yang kedua, diameternya sama.
volumenya yang naik. Kok bisa? Apa Bu? Kira-kira apa yang menyebabkan volume darah kok bisa naik? Betul. Siapa tadi? Iya. Hadiahnya Mbak Tias. Tinggi natrium. Natrium itu ada garam, roiko, masako, moto, penyebabnya. Pokoknya yang asli gurih. Nah, jadi semua makanan yang tinggi garam, tinggi natrium, itu cairan di luar pembuluh darah itu akan tertarik masuk ke pembuluh darah. Pembuluh darahnya tinggi natrium, jadi di luar pembuluh darah itu tidak ada cairan itu masuk semua. Jadi diet yang tepat untuk hipertensi adalah asam gurih. Terus supaya pembuluh darah bisa menurun lagi olahraga berapa menit tuh? 30 menit kali 5 hari, betul, Masya Allah, luar biasa. Jadi 150 menit yang dibagi dalam 5. Ini 30 menit lebih. Jadi rutinitasnya ini mau lebih boleh, tapi jangan begini 150 menit dibagi 2, jangan. Seminggu 2 kali, kalau olahraga 2 jam, setelah itu enggak. Maksudnya kemes kok, nggak efektif itu, nggak efektif memperbaiki elastisitas. Dia jadi olahraga. Apalagi Bu? Pola tidur, stres, tanda mudah stres tuh apa tuh Bu? Tidak bisa tidur. Tuh, saya nggak stres. Saya tuh cuma kalau malam nggak bisa tidur. Itu tanda stres paling gampang tuh ya ini. Tidur malamnya kurang, tapi kalau pagi baca gitu ya Bu. Kalau di total berapa jam Bu? 6 sampai 8 jam, berarti nggak apa-apa. Pola tidurnya memang agak berubah gitu ya, nggak apa-apa. Jadi tanda mudah dari kita stres, tubuh kita stres, pikiran kita adalah tidak bisa tidur atas 8 jam tapi bangun. Itu stres tuh. Kita sebut anxiety. Memang itu pengalaman. Ya. Loh, kok bisa? Patofisiologinya bagaimana? Kok bisa? Pengaruhnya di mana? Stresnya tubuh itu capek, itu capek. Stresnya pikiran ya tadi nggak bisa diturunin lagi. Entah yang tubuh, entah yang pikiran. Pada saat stres, tubuh kita mengeluarkan hormon stres, kortisol, epinefrin, norepinefrin, adrenalin. Hormon stres ini efeknya apa? Banyak. Pembuluh darah yang normal baik-baik begini jadi hormon stres menyebabkan hormon stres menyebabkan gluconeogenesis, pelepasan gula dari liver. Ini gulanya dibongkar, diajarkan ke pembuluh darah, jadi gula darah jadi naik. Pembuluh darah menyempit, tekanan darah naik, gula darah naik, asam lambung naik. Itu sepele ya, nggak apa-apa. Sebulan sekali stres di akhir bulan nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Sekali aja, sehari 2 hari sudah. Kalau setiap hari, setiap bulan bertahun-tahun, jadinya penyakit hipertensi. Kalau cuma sebulan
berbulan-bulan bersama, tensinya naik, gula darah naik. Terus, yang dulu nggak punya diabetes, kenapa sekarang jadi diabetes? Dulu nggak punya hipertensi, kenapa jadi? Jadi faktor genetik itu ibu, bapak, nggak sebegitu besar, boten. Bukan faktor utama. Jadi manajemen stres ini sangat penting. Daharnya sudah baik, menurut saya bagi panjenengan yang melankolis, karakternya melankolis, itu kalau dibilangin dokter nggak boleh makan A, B, C, D, pasti strict gitu. Jadi dokter sudah rajin, ini saya lihat ya, melankolis saya percaya. Makannya sudah ada, olahraganya sudah. Tapi manajemen stresnya nggak baik, gulanya ya begitu, tekanan darahnya ya begitu, obatnya minumnya sudah rajin. Tapi manajemen stresnya nggak baik, tidak yang pagi-pagi. Obatnya sudah banyak, sudah rutin, dietnya sudah baik, kok tinggi terus? Ibu, kalau ditanya dokter, itu penggalian. Boten. Kalau konsumsi antidepresan, ya, nanti dulu. Boleh ya, boleh, tapi kita lihat dulu seberapa perlu. Karena semua obat ada manfaat dan efek samping harus dipertimbangkan. Ya, kalau sampai 1 bulan nggak bisa tidur, oke deh, kita pakai antidepresan. Baru nggak bisa tidur 2 hari 3 hari pakai antidepresan. Antidepresan itu kayak biasa gitu. Narkoba itu loh, Bu, itu antidepresan. Jadi slide gitu loh, Bu. Terus nanti bisa relax. Efeknya apa kalau sering? Kita gimana? Dok, saya minum obat amlodipin, kata suruh umur hidup saya kandungan. Boten. Bedanya apa, ayo? Dan nyatanya kalau saya nggak minum amlodipin, saya bisa naik. Berarti kan kecanduan. Boten. Kecanduan itu, Ibu, kalau tidak minum jadi kakao. Tahu kakao ya? Orang narkoba itu kalau nggak minum dia nggak kecanduan itu. Itu kecanduan. Hipertensi obat gula nggak bisa kecanduan. Kalau gulanya naik, ya masalah itu naik adalah memang organnya sudah bermasalah. Terjadi gangguan anatomi sehingga perlu didukung oleh obat supaya dia bisa bekerja normal. Terus, kalau seumur hidup, apakah harus dosisnya itu terus? Boten. Adakah kemungkinan untuk dikurangi dosisnya? Ada. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Apa? Yuk. Ini mungkin hipertensi, katakanlah 160/100. Dapat obat amlodipin 10 mg dan bisoprolol 5 mg. Seumur hidup, Bu. Dengan catatan, jika pola hidup, lifestyle-nya masih sama seperti ini, jika diubah, ada kemungkinan diturunkan. Apa yang diubah? Pertama, berat badan harus normal. Tidak boleh overweight apalagi obes. Ini 1. 2. Pola makan, betul Ibu. Asin gurih hanya untuk sayur, hanya untuk lauk. Tempe saya kasih garam sedikit, sayur saya tepung gula garam sedikit, boleh. Tapi cemilannya jangan keripik. Jangan keripik yang asin sih, jangan. Masalahnya kita itu banyak di asin gurih singkirkan, kecuali untuk makan sayur lauk boleh. Apalagi yang bisa menurunkan obat. Oh iya,
40 menit dan dibagi dalam apalagi Bu, manajemen stres. Silakan saja. Semua tiga ini gampang. Yang manajemen stres gampang Bu. Stres itu Bu, naikkan gula dan tensi itu cepat banget. Turunkannya. Kalau cuma makanan itu Bu 2 kali 24 jam nggak 3 hari itu turun tuh dah. Nyatanya kalau saya Bu, biar diabetes dan mau cek darah itu 2 hari sebelumnya diet. Begitu cek darah 110, 90 baik. Bu, dokternya tak aku sih. Tapi dokternya ya bodoh. Ada HbA1c yang dipegang. Nah, HbA1c-nya di atas 6,5 ya berarti dietnya jelek. Gitu ya Bu? Iya, rata-rata 3 bulan. Itu HbA1c. Jadi manajemen stres ini yang perlu diketahui dulu. Dok, gimana caranya? Itu kalau cerita panjang. Itu satu ini sendiri itu. Baik, itu sedikit saya spill aja. Mungkin nanti kita berikan beberapa kotor. Masih berapa waktu Mbak Kias? Berapa waktu? Masih 14 menit lagi. 14 menit. Baik. Baik Ibu, sedikit ya tentang manajemen stres. Bapak Ibu harus paham dulu karena Bapak harus memahami dulu karakter saya itu yang mana. Kalau belum paham, nanti adanya stres dengan dirinya sendiri. Ibu, Bapak, karakter manusia yang dikaruniakan dari Allah ada 4. Koleris, melankolis, pragmatis, sanguinis. Enggak susah. Saya kasih contoh biar gampang. Kasih contoh aja ya, Bu ya. Baik. Semua ada positif, ada negatif. Semua ada kelebihan, ada kekurangannya. Yang koleris, Ibu lihat saya. Ketok balak gitu ya. 1. Kalau ngomong kes. Ada begitu enggak? Ya. Kalau punya target harus koleris itu. Ini karakter koleris. Ya. Tegas itu nggih Bu nggih. Tegas, target, orientasi target. Itu koleris. Stresnya tinggi enggak Bu? Banget. Coba Ibu ini cari dalam diri sendiri yang mana gitu ya. Yang melankolis. Kita kasih kelebihan kekurangannya. Yang melankolis siapa nggih? Bu Pariani, Bu Rosni. Siapa lagi? Bu lagi dengan Bu Bekti, Bu Yekti, Bu Supati. Bentar, itu tidak mungkin. Melankolis yang bagaimana? Jadi manusia dikaruniakan karakter itu biasanya 2 nih. Ini 2. Melankolis itu yang kalau pakai baju rapi. Saya rapi Bu. Kanan kiri simetris. Muat dari atas ke bawah. Nggak berani nabrak loreng-loreng, merah putih, hijau, melankolis. Gitu. Nggak pede kalau pakai baju ya. Biasanya lebih suka perasa. Sedikit penggali. Jangan-jangan menganggap saya. Banyak. Kalau membuat ada acara atau planning atau pekerjaan harus perfect.
Nah, tulisannya rapi miring-miring kabeh. Ngadeg-ngadeg kabeh. Halus. Gitu nggih. Perfeksionis. Penggaliannya kencang. Penggali itu tertentu. Ada Bu di sini? Ada. Ada gitu. Biasanya kerja. Ada deh. Stresnya tinggi nggak Bu? Tinggi. Loh, kan nggak meledak-ledak seperti orang koleris. Kan cuma diam, tapi stresnya tinggi. Yang ketiga, flegmatis. Ibu lihat terakhir ya. Damai, tenang, nggak pernah marah. Nggak pernah Di sini nggak pernah marah. Zaman sekali gitu. Ya, itu tetap flegmatis. Yang suka damai nggak suka berkonfrontasi. Berarti nggak suka berbeda. Siapa bilang? Orang flegmatis biasanya kalau belum, kalau marah, kalau kecewa, dipendem. Di permukaan pokoknya dia caranya begitu tetap tenang, semua terkendali ya Bu. Semua baik-baik saja, tapi di sini banyak pergerakan, stres. Yang terakhir, kamu ini kalau ibu bapak dalam suatu kondisi masih ada satu forum. Terus ibu mendengar satu orang yang suaranya paling lantang. Sanguin itu beliau selalu menghidupkan suasana. Selalu terlihat ceria, gembira. Kalau nggak ada sanguin itu nggak rame. Ibu, nggak stres. Stresnya di mana? Orang sanguin itu pinter menyembunyikan perasaan, sangat menjaga perasaan orang lain, sangat lebih tidak dijauhi semangat. Gitu ya? Naman juga. Semua Oke, ya. biasanya cara mengelolanya. Iki sawangan. Tentunya berbeda-beda. Ada mandek nang tengah dalan nek ngirim tak hapusin nek ngimpungi telepon bojoku video-video Korea soalnya. Ya. Tapi mentah apa ini? Nggak bisa orang koleris atau orang Saudi ngomong wes kok rasa mbok pikir, orang koleris bilang wes kok rasa mbok pikir. Karena orang koleris kan tidak banyak nggak bisa pendekatannya satu persatu. Nah mungkin itu masuk di materi yang berikutnya satu persatu, satu pertemuan kita bongkar itu ya, sebab berikutnya dibuka karena panjang dan panjang bukunya juga besar ya, besok berikutnya masih berapa menit? 6 menit lagi. Adakah yang ditanyakan tentang hipertensi, tentang karakter-karakter ini? Jadi kalau paham karakter itu Bu, nanti Bu bisa menerima. Karena ada yang demikian. Berarti belum juga yang mempunyai karakter koleris melankolis. Satu orang biasanya karakternya minimal 2. Koleris satunya koleris itu kuat, satunya melankolis itu kan rasa. Satunya tidak peduli perasaan orang, satunya peduli perasaan orang. Satunya pengen tampil ekstrovert, satunya introvert. Di karakter yang sama. Kalau tidak memahami ini jadi stres, apakah saya punya kepribadian ganda? Kadang saya meledak-ledak, kadang saya dikurung di kamar, merasa bersalah. Kalau ini tidak dipegang dulu, stres dengan dirinya sendiri, belum nanti stres dengan lingkungannya. Karena lingkungannya tidak bisa memahami. Aku kok kadang meledak, kamu kadang
Ada tanggal dari terakhir. Mungkin. Agak hitam. Hitam itu. Beda ya, kelihatan ya. Ada solusi anak koleris tadi bersemangat sekali. Kalau saya santai. Ya, Bapak Ibu, kenapa kita pilih tema ini? Ya, kenapa kita pilih tema ini? Dan mungkin nanti beberapa kali pertemuan kita akan bahas. Ya, karena beberapa kali saya dapatkan konsulan dari dokter Riz, dari dokter Bimo. Masalahnya sebetulnya kalau menurut kami itu sederhana. Ya, sederhana. Kenapa sederhana? Kita tarik kembali ke karakter dari pasien tadi. Kita tarik, oh ternyata karakternya pantas keluhannya seperti itu. Sehingga yang sering muncul adalah keluhan psikosomatis. Rasanya badan itu nggak karu-karuan. Saya sering ngurung, saya nggak enak. Maunya pengennya dirujuk aja ke dokter psikiater. Ya, tapi begitu kita sampaikan sebetulnya karakter seperti ini, kita bantu untuk mengevaluasi diri. Oh iya, ternyata ya begitulah. Ya, jadi kenapa ini kita sampaikan? Ya mungkin nanti tidak terlihat seperti mari kita coba uji ya. Ternyata apa yang disampaikan hanya terekam 25%. Ya dipraktekkan baru 50%. Ya. Kalau sudah penjelasan disampaikan ke yang lain, dipraktekkan baru bisa 75%. Nah, harapan kami dengan tema yang disampaikan ini penjenengan bisa evaluasi diri. Satu itu dulu ya, yang sering uring-uringan, yang sering ngoakil dewe ya, yang sering awal ora penak terus sampai dino ya, gampang ada keluhan begitu diperiksa ini kok tiba-tiba pas duduk di ruang tunggu sudah sembuh. Nah, apalagi ketemu dokter yang belum bilang keluhan sudah sembuh. Nah, coba evaluasi diri dulu. Ya, jangan-jangan mungkin di rumah ada ketidaksesuaian karakter ya. Kuncinya sebetulnya mudah. Saling pengertian. Ini dia. Padahal saya sudah puluhan tahun, masa harus pengertian lagi? Ya mau harus pengertian. Kuncinya di situ. Ya, yang sudah usia di atas 50 tahun, ya bukan hal yang tabu untuk bisa romantis. Ya, jangan malu-malu, tidak malu-malu. Betul kalau ibu ya. Ketika kita jangan dikira di atas 50 tahun nggak butuh romantisme dari pasangan. Ya. Dari keluarga kita, keluarga yang lain dalam satu rumah juga perlu pengertian. Nah, monggo nanti penjenengan. Nanti kalau materi kita dalam satu nunggu lengkap. Ini dapat ini evaluasi, sampaikan ke anggota keluarga yang lain. Atau kalau perlu lihat, oh ini anakku kelihatannya menurut Bu Dokter tadi karakternya ini deh. Ya. Oh anakku yang ini karakternya ini. Oh anakku yang ini, oh tunggu ini karakternya ini. Sebenarnya bisa berhasil itu. Ya, dengan begitu nanti penjenengan bisa, oh ya mantap. Ya, setelah itu sampaikan, ajarkan pada anggota keluarga. Loh, nah kayak gini. Karaktermu begini. Ibu kayak gini. Ya. Jadi kalau ibu pas uring-uringan, ya dimaklumi. Ya, karakter ibu seperti itu. Oke. Nah, nanti insya Allah ya begitu, tingkat stres itu akan bisa turun. Kalau stres turun, insya Allah kadar gula darah, hipertensi itu juga akan turun, terkendali baik. Ya. Ini yang seringkali tidak tersentuh oleh para dokter di rumah sakit. Seringkali tidak tersentuh. Tidak sempat mengevaluasi berjenengan, bukan karakter jenengan apa ya. Pasiennya sudah 60 ngantri di luar. Iya. Gitu. Oke, jadi monggo nanti kita akan berseri ya
Tapi insya Allah mungkin kita mulai 2 pekan lagi. Pekan depan kita libur dulu. Ya, libur dulu karena ini ada gawe. Tapi saya harap penjenengan tidak libur olahraganya. Ya, tetap monggo olahraga. Karena sendiri di rumah, atau kalau mau video call, ayo sama rame-rame ya, monggo. Ya, silakan. Yang penting tidak libur sebenarnya. Ya. Dan nanti siang insya Allah saya akan ada bicara jam 11, topiknya cukup menarik tentang hipotesis si pencuri kepada jatuh. Jam 11 sampai 12. Nah, setelah jam 12, syarat dan ketentuan tidak menerima pertanyaan. Oke, terima kasih. Kita senang sudah ada Pak Nur. Alhamdulillah, baik Bapak Ibu. Monggo kita sebenarnya tadi sudah berdoa belum ya? Belum, oke. Monggo berdiri dulu. Jadi boleh kita persiapkan, kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Monggo sesuai dengan keyakinan masing-masing supaya kegiatan hari ini berjalan lancar dengan manfaat untuk kita semuanya. Monggo berdoa dimulai. Cukup, terima kasih. Semangat pagi.